Persib Bandung sudah mencoba untuk meredam attacking transition-nya Persebaya. Namun Persebaya memang bukan tim yang mudah dijinakan. Di sisi lain, Persebaya sendiri kewalahan dengan positional rotation dari pemain Persib pada saat menyerang sisi half space. Skor akhir 2-2, kedua tim berbagi 1 poin, pertandingannya sangat menarik. Analisa taktikalnya seperti apa? Kita bahas. Oke, di video kali ini saya mau coba fokus ke hal yang sifatnya teknis aja ya. Buat yang non teknis, terutama perihal wasit gitu ya. Intinya sih saya setuju sama apa yang dibilang sama Bang Tommy Deski di channelnya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih detail, bisa ditonton langsung di channelnya Bang Tommy Deski. Nambahin dikit aja, yang disayangkan dari peristiwa banyaknya VAR di pertandingan kali ini adalah saya melihatnya wasit itu ngelihat VAR itu cuma buat apa ya, seperti melihat ada kontak atau enggak gitu ya. Padahal menurut saya pribadi ya, intinya VAR itu kan untuk membantu wasit melihat secara menyeluruh momen yang terjadi itu seperti apa. Yang dilihat keseluruhan, bukan cuman dilihat oh kontaknya ada, oh kontak dengan tangannya ada, oh berarti foul, oh berarti handsball gitu ya. Sangat disayangkan seperti itu. Tapi intinya di sini kita akan bahas secara teknis saja. Jadi di channel ini tuh memang kita memfokuskan untuk membedah secara teknis taktiknya Persib Bandung di setiap pertandingan. Nggak cuma saya bermonolog, tapi ada selipan sedikit data dan juga telestrasi yang mudah-mudahan memberikan gambaran lebih nyaman buat penonton gitu ya. Kalau teman-teman suka dengan tipe video analisis yang seperti ini, boleh di subscribe. Terima kasih. Oke, kalau kita melihat jalannya pertandingan, mungkin seperti apa yang sudah kita berikan gambaran di video preview, di mana Persebaya menyerahkan dominasi bola kepada Persib Bandung. Itu terlihat ya dari statistik bagaimana secara ball possession, secara penciptaan peluang juga Persib lebih unggul, jumlah pas juga Persib jauh lebih unggul ketimbang Persebaya gitu. Tapi ya seperti sudah diinfokan juga ya di video preview bahwa Persib di pertandingan kali ini menyerang dengan jauh lebih berhati-hati ketimbang pada saat melawan Madura United. Terlihatnya dari mana? Dua fullbacknya nih, Eliano dan juga Kakang Rudianto, pada saat build up awal tidak langsung agresif maju ke depan, tapi mereka memposisikan diri tetap dekat dengan lini pertahanan. Eliano dan Kakang menjaga kedalaman gitu ya, nggak terlalu jauh ke depan, tujuannya yaitu untuk menghindari adanya attacking transition dari Persebaya Surabaya gitu. Persib sendiri pada akhirnya pada fase penyerangan, pada fase creating chance, mengandalkan Berginho. Jadi Berginho-nya roaming nih. Itu bergerak ke kiri dan ke kanan, ketika ke kiri dia melakukan kombinasi dengan Sadil Ramdhani, sedangkan Eliano-nya tetap stay di belakang nih, yaitu tujuannya itu ketika bolanya kerebut dan Persebaya melakukan transisi, itu Eliano-nya tetap ada di belakang untuk menambah jumlah pemain Persib gitu ya. Sedangkan di kanan Berginho sering bertukar posisi dengan William Barros gitu ya. Hal itu yang membingungkan, yang secara struktur pertahanan Persebaya juga sedikit terganggu dengan adanya perubahan posisi tersebut, karena si backnya juga jadi harus jadi bimbang lah gitu ya. Saya ngikutin Barros atau stay di sini nih gitu. Itu yang jadi tujuan utama Persib dalam fase penyerangan gitu ya, utamanya dalam creating chance. Jadi di babak pertama gitu ya, Persib cukup menguasai itu dalam artian tetap melakukan serangan walaupun sesekali gitu ya, tapi secara pertahanan juga sebenarnya tidak banyak mendapat ancaman, kecuali di awal aja ya, di menit awal banget lah itu ketika mungkin fokusnya belum 100%, Rian Ardiansyah gitu ya bisa mendapatkan peluang tapi berhasil ditepis oleh Teja Paku Alam. Sisanya sih Persib menguasai permainan sebenarnya, dan Persib dapat 2 clear chance nih. Yang pertama dari Sadil Ramdhani gitu ya, itu juga dari hasil umpan Berginho gitu ya. Sadil memanfaatkan bagaimana sisi defensifnya Galih Freitas yang sangat kurang gitu ya. Galih Freitas ada di situ mengawal Sadil Ramdhani, tapi secara pergerakan dia hanya melihat bola, tidak melihat pergerakannya Sadil Ramdhani, sehingga Sadil Ramdhani bisa lolos di sisi half space di dalam kotak penalti gitu ya. Namun eksekusinya terlalu ke tengah lah, masih bisa dihalau oleh Hernando gitu. Persib juga dapat peluang kedua, clear chance juga dari Lucho ya, yang lagi-lagi dapat umpan dari Berginho, crossing dari Sadil, disundul di dalam kotak penalti oleh Berginho, dan Lucho-nya udah bener-bener 1 lawan 1 lawan Hernando Ari gitu ya. Lagi-lagi eksekusinya kurang, Hernando-nya juga bermain dengan baik, sehingga peluangnya Persib gagal. Jadi secara peluang di babak pertama ya, sebelum penalti terjadi ya, Persib lebih unggul ketimbang Persebaya, walaupun secara jumlah peluang juga nggak banyak. Itu juga seperti prediksi di preview ya.
Persib tidak akan banyak mendapatkan banyak peluang seperti melawan Madura, karena pada saat menyerang Persib akan cenderung akan lebih berhati-hati karena attacking transitionnya Persebaya Surabaya memang sangat luar biasa gitu ya. Lalu Persebayanya sendiri seperti apa? Pada saat memegang bola gitu ya, Persebaya cenderung melakukan direct play. Jadi langsung nih dari belakang ke depan. Itu terlihat di video ini ya. Begitu Hernando Ari menangkap bola, dia langsung memberikan bola ke depan ke Bruno Moreira yang nunggu di depan lah gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana rest defense-nya Persib juga sudah cukup bagus. Jadi Persib selalu unggul jumlah. Kalau di sana cuma ada Bruno Moreira sendiri, maka Barba dan Matricardi akan stay di depan dan sisanya membantu ke penyerangan. Itu udah cukup bagus secara skema pertahanan, dan pemain lain pun segera turun ke belakang. Sehingga pada saat Persebaya melakukan attacking transition pun pemain Persib setidaknya nggak kalah jumlah di belakang gitu. Nah, ini juga contoh lain bagaimana dari belakang, dari Leo Lelis, bola langsung dilakukan diagonal long pass sisi kanan pertahanannya Persib, lagi-lagi sisinya Kakang. Itu juga di preview udah sempat kita singgung ya. Di 3 pertandingan sebelumnya Persebaya cenderung menyerang melalui sisi kanan, melalui Galih Freitas. Ya, tapi nggak tahu nih pas lawannya Persib tetap melalui sisi kanan atau geser ke kiri, karena Persib biasanya banyak diserang itu oleh di sisi kanan, sisinya Kakang Rudianto. Dan ini pun seperti itu. Direct ball-nya Persebaya itu sering kali mengarahnya itu adalah ke sisinya Kakang Rudianto gitu. Di pertandingan kali ini Galih Freitasnya nggak banyak kelihatan gitu ya. Teredam lah gitu Galih Freitas. Ini contoh berikutnya juga bagaimana bola dari Risto Mitrevski diberikan ke Jefferson, bek kirinya gitu ya. Jadi Bruno Moreira yang bertindak sebagai false nine juga pandai nih dalam melakukan decoy run. Jadi Brunonya ke tengah gitu ya, otomatis back Persib juga mengikuti pergerakan Bruno Moreira. Terus Rian Ardiansyahnya juga nggak langsung ke depan gitu ya, dia juga menarik backnya untuk ke tengah, untuk ikut ke tengah. Lalu ketika bola dilepaskan, Jefferson back kirinya nih yang lari gitu. Bola berhasil, umpannya juga bagus menemui Jefferson, tapi ya back Persib juga sudah siap gitu. Tapi memang ancaman utama Persebaya bukan pada saat mereka memegang bola, tapi pada saat attacking transition gitu ya. Dan ini memang sudah dipersiapkan juga oleh Persib gitu. Ya tadi ya dengan Eliano dan Kakang itu udah disiapkan, mereka nggak terlalu advance. Jadi ketika pun Persebaya melakukan attacking transition, minimal Persib nggak kalah jumlah. Di sini kelihatan pada saat pemegang bola nih ya Galih Freitas, pemain Persib di belakang itu udah 6 lawan 3. Itu belum hitung Kakang yang juga ikut turun ke belakang. Jadi dan di sini pun kelihatan seperti video di preview ya. Galih Freitasnya mau melakukan cut inside menuju zona 14, dan itu udah diantisipasi oleh Eliano. Dia udah tahu gerakan Galih Freitas akan kemana, sehingga ketika dia akan melakukan tendangan, Eliano udah siap melakukan blok. Akhirnya di capping lagi sama Galih Freitas, dan dianya jadi bingung karena pemain Persibnya udah banyak. Secara konsep udah bagus nih Persib dalam menghandle attacking transitionnya Persebaya, tapi di menit-menit akhir kecolongan karena dimulai dari kesalahan Sadil Ramdhani dalam melakukan back pass gitu ya. Di sini juga harus diapresiasi bagaimana Rivera dalam melakukan pressing itu udah bisa membaca nih kira-kira Sadil akan melakukan umpan kemana. Pada akhirnya Rivera berhasil membaca, merebut bola. Nah, di posisi ini unggul banget nih Persebaya karena Riveranya yang biasanya dikawal ya oleh Frans Putros ini lepas, karena Frans Putros nggak ngeh nih kalau Rivera mau akan memotong umpannya Sadil Ramdhani. Jadi Riveranya bebas nih, dia bisa punya banyak waktu untuk berpikir si bolanya akan diarahkan kemana. Dan untuk 3 di belakang nih, tiga back Persib di belakang secara jarak juga masih renggang nih, karena memang pada saat build up itu biasanya back Persib itu melebar untuk membuka ruang lah ya. Jadi pressingnya Persebaya juga akan sulit gitu. Nah, tapi karena ini dimulai dari kesalahan pemain Persib sendiri, jadi shape-nya itu masih renggang gitu. Nah, ini yang dan memang keahliannya Persebaya di sini ya, melakukan attacking transition yang cepat. Jadi Bruno langsung lari ke ruang antar pemain belakang tersebut gitu ya, dan Riveranya memberikan bola. Walaupun ya benernya sih pergerakannya Brunonya udah berhasil dibaca oleh Barba, tapi keputusan wasit penalti untuk Persebaya dan Bruno Moreira berhasil mengeksekusinya 1-0 untuk Persebaya gitu. Di akhir babak pertama Persib juga sempat mencetak gol melalui Kakang Rudianto, tapi dianulir karena dianggap oleh wasit Ramon Tankinya handsball sebelum bola sampai ke Kakang Rudianto. Pembahasan masalah wasit nggak akan dibahas di sini, silahkan tonton channelnya Bang Tommy Deski aja. Saya setuju sama pendapatnya. Oke, masuk ke babak kedua. Sebenarnya ini adalah game state yang ideal untuk Persebaya. Mereka sudah unggul, otomatis Persibnya akan menyerang gitu ya.
Persebayanya tinggal rebut bola, kasih ke depan, rebut bola, kasih ke depan. Tapi itu pun tidak berjalan untuk Persebaya karena Persib melakukan man-to-man marking, pressingnya yang sangat bagus gitu ya. Jadi ketika pun Persebaya berhasil merebut bola, itu berhasil diredam lah oleh Persib Bandung gitu ya. Pada saat menyerang, Persib juga merubah nih strukturnya, utamanya Eliano ya, yang di babak pertama masih malu-malu nih untuk maju, ini lebih advance lagi. Terus Bojan Hodak juga mengganti Frans Putros dengan Adam Alis yang sifatnya Adam Alis dalam mengisi ruang di depan gitu ya, lebih attacking lah nalurinya gitu. Itu juga membuka opsi baru, opsi umpan baru di depan. Jadi di depan itu nambah banyak. Jadi formasinya menjadi 3-1-6 gitu ya, seperti biasa Persib. Sayap-sayapnya diisi kiri oleh Beckham, kanan oleh William Barros, karena di babak kedua Kakang cenderung lebih di belakang bersama Barba dan Matrikardi mengisi pertahanan gitu ya, lalu satunya Lucho. Nah, di sayap-sayapnya ada Barros dan Beckham. Nah, 4 di tengahnya ini ada Eliano, ada Berginho, ada Adam Alis dan juga Andrew Yung yang menggantikan Ramon Tanki, sehingga secara rotasi posisi lebih cair lagi nih Persib ketimbang di babak pertama yang di tengahnya itu cuma Ramon sama Berginho gitu ya. Ini lebih banyak orang, rotasinya lebih banyak terjadi. Contohnya di sini gitu ya, ini kelihatan banget rotasinya antara 3 pemain, Beckham, Berginho dan Eliano gitu ya. Bergnya drop ke tengah, Beckhamnya ke half space mengisi ruang yang ditinggalkan oleh Berginho, selalu Eliano mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Beckham. Harusnya di sini Gali Freitas itu melakukan man-to-man marking terhadap Eliano, tapi itu tidak dilakukan gitu ya. Dia malah nonton lah istilahnya Persib melakukan umpan bola. Akhirnya Berginho memberikan umpan ke Eliano dan Persib bisa melakukan progresi gitu. Nah, itu contoh aja. Jadi selama babak kedua itu pemain Persib terus melakukan rotasi posisi yang itu menyulitkan Persebaya. Pada akhirnya Persib mendapatkan 2 gol dari skema yang hampir sama gitu. Nah, yang gol pertama ini kelihatan bagaimana Berginho menarik 2 pemain Persebaya nih. Jadi Mitrevski dan Rivera ketarik sama Berginho. Jadi secara jumlah pemain Persebaya itu banyak ke sisi kiri gitu. Nah, setelah itu langsung Persib melakukan switch play gitu ya. Kakang memberikan bola ke Adam Alis yang ada di tengah. Adam Alis langsung switch play ke kiri dan di sini kelihatan. Jadi seolah-olah 4 pemain Persib hanya melawan 1 Gali Freitas gitu ya. Nah, di sini tinggal dilakukanlah dikoiran gitu ya. Beckham mengikat Catur Pamungkas gitu ya. Jadi Elianonya di kelebaran kiri, di sayap kirinya kosong tanpa penjagaan sama sekali. Setelah bola di Eliano, ya otomatis Catur Pamungkas harus mengejar gitu ya. Dan itu lagi-lagi Gali Freitas dan juga Sadidanya terlambat menutup half space dan itu yang dieksploitasi oleh Beckham Putra. Ketika bola udah di Beckham Putra di kotak penalti, udah situasi struktur pertahanan Persebaya udah chaos gitu ya. Dan akhirnya Persib melakukan kombinasi umpan, ada Malis passing ke Lucho gitu ya, dan Lucho melakukan eksekusi yang luar biasa. 1-1 Persib menyamakan kedudukan. Di gol kedua juga sama, kali ini Berginho bergerak ke sisi kanan, melakukan overload ke sisi kanan, menumpuk pemain ke sisi kanan, terjadi perebutan bola yang pada akhirnya Beckham dan Berginho melawan Leo Lelis gitu ya. Akhirnya kombinasi dilakukan dan bola dieksekusi oleh Andrew Yung. 2-1. Setelah 2-1 sebenarnya Persib lebih enak nih mengontrol permainan gitu ya. Bisa main lagi seperti di babak pertama, nggak terlalu berani dalam menyerang gitu ya, bisa lebih sabar dulu gitu. Berjalan sesuai rencana Persib, tapi ada satu momen di mana ya mungkin para pemain Persibnya juga hilang fokus lah ya di momen ini. Di tengah nih yang isinya Lucho, Adam Alis, dan Mark Klok karena Berginho-nya udah diganti ya. Lucho dan Adam Alisnya ada di sisi kanan nih. Lucho juga terlalu jauh ke yang memegang bola. Ini kalau nggak salah Risto Mitrevski gitu ya. Nah, Mitrevski-nya melihat nih Pedro Matos di tengah kosong. Akhirnya dia memberikan bola ke Pedro Matos. Nah, di sini juga kita nggak bisa nyalahin Klok juga karena di sini situasinya 1 lawan 2. Klok menjaga Pedro Matos dan juga Rivera gitu ya. Nah, di momen ini sebenarnya kelihatan Mark Kloknya mau melakukan tactical foul gitu ya. Tapi Pedro Matosnya dengan cepat mengirimkan bola ke Tony Firmansyah. Akhirnya Tony Firmansyahnya 1 lawan 1 lawan Eliano gitu ya. Dan sayang sekali di sini Elianonya berhasil dilewati oleh Tony Firmansyah. Nah, tahap berikutnya gitu ya. Riveranya sendirian di zona 14 gitu. Matrikardi kelihatan di sini dia sudah melihat posisi dari Rivera, tapi dia juga terganggu sama pergerakannya Bruno Moreira. Yang walaupun dia udah dijaga sama Kakang gitu ya. Tapi kelihatan intensi dari Bruno Moreira adalah menyerang ke
tengah kotak penalti gitu, dan Kakang ada di belakangnya dia gitu. Jadi kalau Matrikarinya nggak nutup depannya, itu juga sama berbahayanya gitu. Nah di situ di posisi ini Tony Firmansyahnya yang udah leluasa punya dua opsi nih, ke Bruno Moreira gitu ya ke depan atau ke Rivera. Ya dia tinggal melihat pergerakannya pemain Persib, dan ini harus diakui, dia harus diapresiasi ya. Tony Firmansyah juga cukup tenang di momen kali ini, dia ngelihat dulu pergerakan back Persibnya kemana. Pada akhirnya yang kosongnya adalah Rivera, dia berikan ke situ dan leluasalah Rivera melakukan eksekusi gitu ya, dan Persebaya menyambung akar kedudukan menjadi 2-2. Setelah gol ini masih ada kurang lebih 8 tambah 11 menit ya, masih ada 19 menit. Itu sebenarnya situasinya udah lebih chaos lagi sebenarnya buat kedua tim. Jadi keduanya saling berganti melakukan transisi penyerangan gitu ya. Persib dapat peluang melalui Sergio Castel yang membentur Mistar, melalui Beckham Putra gitu ya. Persebaya juga sempat dapat satu peluang melalui Pedro Matos ya, hasil kombinasi Rivera sama Bruno Moreira di sisi kiri. Cutback ke tengah ditendang oleh Pedro Matos tapi berhasil diblok oleh back Persib gitu ya. Pada akhirnya skor akhir tetap 2-2, hasil yang harus diterima oleh Persib. Di satu sisi patut disyukuri karena untuk mendapatkan poin di kandang Persebaya selalu sulit gitu ya. Walaupun ya kalau kita melihat secara permainan, Persib sih harusnya bisa memenangkan pertandingan ini ya, tapi ya ada sisi teknis juga yang Persib ada lengahnya juga, dan utamanya ada non teknis juga yang membuat pada akhirnya Persib harus pulang hanya dengan 1 poin. Tapi kalau kita lihat secara mental tim gitu ya, setelah pertandingan Mark Klok bilang bahwa kita kehilangan 2 poin di Surabaya. Itu secara mental bagus. Dia nggak bilang kita dapat 1 poin dari Surabaya, tapi itu menandakan bahwa mental dari pemain Persib setiap pertandingan adalah ingin mendapatkan 3 poin. Mental yang harus dipupuk terus, mental juara yang harus dimunculkan terus oleh pemain Persib di setiap pertandingan, karena seperti Bojan Hodak bilang, semua pertandingan sekarang adalah final untuk Persib Bandung gitu ya. Dan kalau lihat ada satu hal positif juga, bagaimana Persib itu bisa mengontrol nih pertandingan kali ini, walaupun ini sifatnya away gitu ya, melawan tim yang juga sangat berbahaya, tapi Persib itu bisa mengontrol permainan untuk bisa pertandingannya itu mengikuti ritme yang diinginkan oleh Persib Bandung. Jadi ini tetap ada hal positif yang bisa diambil untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Next akan melawan Persik Kediri di kandang, 3 poin wajib gitu ya, karena setelah melawan Persik akan menghadapi lawan yang sulit lagi, away ke Borneo gitu ya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak.